Ya. Kemudian yang lebih parah lagi ada namanya sihir pengendali. Sihir pengendali jarak jauh. Pernah viral beberapa tahun yang lalu di Sulawesi. Ya, ada seorang perempuan gadis itu hilang. Masih SMP hilang. Ditemukan beberapa belas tahun kemudian, ya, belasan tahun kemudian. Ya, udah besar anaknya. Ya, ternyata selama dia hilang itu dia bersembunyi di sebuah gua karena dikendalikan oleh seorang dukun. Jadi dukun tersebut ya mengendalikan perempuan ini. Perempuan ini nggak bisa pulang ke rumahnya, jadi tinggal di sebuah gua di hutan. Kalau malam dipanggil ke rumah dukun tersebut. Ya. Setelah dilakukan macam-macam sama dukunnya, kembali lagi ke gua tersebut. Selama belasan tahun seperti itu, dan gadis ini, perempuan ini nggak sadar, ya. Dan sejak usia SMP sampai dewasa belasan tahun, ya, dia mengalami itu. Baru ketahuan setelah lama. Ada orang yang nggak sengaja menemukan malam-malam dia lewat, ya, dalam keadaan nggak pakai pakaian. Kemudian diikutin, ternyata di gua tinggalnya. Setelah ditelusuri ternyata anak yang hilang beberapa tahun yang lalu. Ya, ini sihir pengendali, dikendalikan dia oleh si dukun. Ya, jadi itu jenis-jenis sihir, ya, berdasarkan efeknya kepada orang yang disihir. Ya. Kemudian ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Terakhir kita akan bahas bagaimana menangkal sihir. Ya. Bagaimana menangkal sihir, ya. Tentunya yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Banyak orang mengajarkan penangkal-penangkal sihir, ya. Dan saat ini juga banyak sekali, ya, bentuk-bentuk, ya, penangkal-penangkal sihir. Maka kalau kita lihat mungkin ada iklan di medsos, ya, penangkal sihir, ampuh menangkal sihir dan lain-lain, maka kita kembalikan kepada dalil-dalil. Ini apakah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Kalau tidak, maka tinggalkan, karena itu bisa saja hanya kedok perdukunan, ya, atau justru malah membuat kita semakin jatuh jauh dari kesyirikan. Di antara yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menangkal sihir, ya, yang pertama adalah zikir, memperbanyak zikir, terutama zikir pagi dan petang, ya. Ya, membaca dan merutinkan zikir pagi dan zikir petang, ya. Itu adalah diantara bentuk pencegahan sihir, ya. Kemudian yang paling utama dalam menangkal sihir adalah setiap keadaan kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita senantiasa bertauhid, ya, menjauhi segala bentuk kesyirikan, ya, meninggalkan segala bentuk-bentuk kesyirikan yang bisa menjatuhkan kita kepada kesyirikan, ya, atau yang bisa mengantarkan kita pada kesyirikan, itu semua dijauhi, ya. Dan itu adalah yang paling utama, ya. Karena syaitan-syaitan itu turun kepada orang-orang yang berdosa, dan syirik adalah dosa yang paling besar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin." Maukah kalian aku kabarkan kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka turun kepada setiap yang berdusta dan berdosa. Jadi dosa-dosa itu mengundang syaitan,
Dan sihir itu datang melalui syaitan, dikirim melalui jin, ya, jin-jin kafir, syaitan-syaitan untuk mencelakakan orang yang disihir. Maka dengan bertauhid, ya, dengan menghindari kesyirikan, ya, maka kita akan terjaga dari dosa-dosa dan syaitan akan sulit untuk masuk ke dalam tubuh kita, ya. Kemudian selanjutnya, tidak membiarkan anak-anak berkeliaran saat akan malam telah masuk. Ini termasuk salah satu cara untuk menghindari sihir, ya, menghindari syaitan, ya. Tidak membiarkan anak-anak kita berkeliaran di waktu maghrib. Kata Nabi SAW, kalau datang waktu maghrib, maka tutuplah pintu-pintu kalian dan tahanlah anak-anak kalian, ya, karena pada saat itu syaitan-syaitan sedang berkeliaran, ya. Jadi syaitan itu berkeliaran pada saat menjelang maghrib. Ketika waktu maghrib mereka akan berkeliaran, ya. Termasuk syaitan-syaitan yang dikirim melalui sihir, ya. Mereka juga akan berkeliaran menjelang maghrib, ya. Maka salah satu caranya adalah kita menutup pintu-pintu rumah kita dan menahan anak-anak kita untuk keluar rumah, ya. Kemudian membersihkan rumah dari patung-patung dan gambar-gambar makhluk bernyawa serta anjing, ya. Jadi termasuk sesuatu yang dicintai oleh syaitan di dalam rumah itu adalah gambar-gambar makhluk bernyawa, patung-patung dan anjing peliharaan, ya. Maka kita bersihkan rumah kita dari hal-hal tersebut, ya. Kata Nabi SAW, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat hal-hal seperti patung-patung dan gambar-gambar, ya. Kemudian yang selanjutnya, memperbanyak membaca Al-Quran dan menjadikannya sebagai zikir harian. Merutinkan setiap hari membaca Al-Quran. Bahkan kalau lebih utama membaca surah Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, ya. Tapi tentu tidak hanya Al-Baqarah saja, ya, semua ayat-ayat Al-Quran. Maka kita merutinkan diri untuk membaca Al-Quran di rumah kita, ya. Kemudian membentengi diri dengan doa-doa, ta'awudz serta zikir-zikir yang disyariatkan, ya, seperti zikir pagi petang, ya, zikir setelah sholat fardu, zikir sebelum dan sesudah bangun tidur, sebelum dan setelah makan, ya, masuk keluar kamar mandi, melihat orang mendapat musibah, dan zikir-zikir lainnya, ya. Nabi SAW telah mengajarkan kita zikir-zikir. Bahkan kalau kita ingin mengamalkan semuanya, hidup kita ini penuh dengan zikir. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu akan penuh dengan zikir. Bangun tidur ada zikirnya, ya, ada doa bangun tidur. Kemudian masuk kamar mandi, kita berzikir. Keluar kamar mandi ada zikirnya, ya. Ketika bercermin, ketika memakai pakaian, dan itu pun dibedakan. Kalau memakai pakaian baru ada zikirnya tersendiri. Kalau memakai pakaian secara umum ada zikirnya tersendiri, ya. Kemudian doa keluar rumah, ada zikirnya, ada doanya. Naik kendaraan, kemudian kendaraannya naik, apa yang kita baca itu sudah diajarkan semua. Ketika kendaraannya menurun, apa zikirnya, ada juga, ya. Kemudian menuju ke masjid ada zikirnya, masuk masjid ada doanya, ya. Keluar masjid ada doanya, ya. Pulang ke rumah, masuk ke rumah ada doanya. Mau makan
ada doanya, setelah makan ada doanya. Ya, jadi hampir dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, sebelum tidur pun kita ada doanya, ada zikirnya. Ya. Jadi kalau kita amalkan semuanya, maka hidup kita ini akan penuh dengan zikir. Dan semua zikir-zikir harian itu berkaitan dengan penjagaan dari syaitan. Kata Nabi SAW, barang siapa masuk rumahnya tanpa berzikir, maka syaitan akan ikut masuk ke dalam rumahnya. Barang siapa makan tanpa berzikir, maka syaitan ikut makan dengannya. Ya. Barang siapa mau tidur tanpa berzikir, maka syaitan tidur di sampingnya. Ya. Semuanya berkaitan dengan syaitan. Doa masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ya, berlindung kepada syaitan. Semuanya perlindungan dari syaitan, zikir-zikir tersebut. Maka kalau kita amalkan, ya, maka insya Allah syaitan itu akan sulit untuk mencelakai kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, makan 7 butir kurma ajwa setiap pagi. Ini salah satu yang bisa menangkal sihir. Kata Nabi SAW, barang siapa memakan 7 butir kurma ajwa pada setiap pagi, maka racun dan sihir tidak akan mampu membahayakannya pada hari itu. Jadi makan 7 butir kurma ajwa, insya Allah kita akan terbebas dari sihir dan racun bisa pada hari itu. Ya. Tapi jangan dites ya. Nanti makan 7 butir kurma ajwa, habis itu minum racun. Nah, bukan itu yang maksudnya ya. Bukan itu ya. Ini sebagai bentuk keimanan kita, dan Allah kalau mau ngetes ya, jangan ngetes Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tidak akan berpengaruh kalau ada orang yang bener gak nih ya. Orang kalau mau coba-coba kan gak yakin tuh. Nabi katakan makan 7 butir kurma ajwa setiap pagi terbebas dari racun dan sihir. Dia katakan bener gak nih, berarti udah gak yakin ya. Dia makan 7 butir kemudian minum racun, ya mati ya, karena gak yakin ya. Ini semua tentu karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi itu karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka semua yang kita lakukan itu ikhtiar agar kita terbebas dari sihir, ya. Kembali ke yang utama tadi, kita mentauhidkan Allah dan bertawakal dengan sepenuhnya kepada Allah, agar Allah mengizinkan ikhtiar itu menjadi sebab untuk terbebasnya kita dari sihir ya. Jadi kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya orang yang paling bertakwa, orang yang paling bertauhid itu akan sulit untuk diganggu oleh syaitan. Contohnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, sahabat Nabi yang paling mulia. Nabi sudah mengabarkan kepada beliau ya, Nabi bersabda, ya Umar, seandainya engkau menempuh suatu jalan, maka syaitan tidak akan menempuh jalan tersebut. Syaitan pasti akan cari jalan yang lain ya. Ya. Begitu takutnya syaitan dengan Umar, karena Umar adalah orang yang bertauhid, orang yang bertawakal kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi yang paling utama adalah ketakwaan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak juga ulama-ulama yang mendapatkan karomah seperti itu. Contoh misalnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang ketika ada orang kerasukan maka dipanggil beliau untuk mengobati, tapi pada saat itu beliau sedang repot, sedang sibuk, maka udah bawa ini sendal saya ke sana ya.
maka ketika di bawah sendalnya syaitan yang mengganggu orang tersebut lari, ya. Baru sendalnya, belum orangnya, ya. Karena orang yang bertakwa seperti itu, jangankan orangnya, sendalnya saja syaitan udah takut. Itu menunjukkan ketakwaan mereka, ya, para ulama, ya. Maka semakin bertakwa seseorang, semakin ditakuti oleh syaitan, ya. Dan syaitan itu sejatinya lemah. Ini yang terakhir yang saya sampaikan. Banyak yang menganggap syaitan itu bisa membahayakan. Syaitan itu, ya, jin-jin itu bisa melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, ya. Dan banyak yang merasa takut, sangat takut dengan jin, bahkan melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hati-hati, ya. Ini bisa jatuh pada kesyirikan yang lain lagi, ya, syirik dalam takut, ya. Kalau takutnya kepada jin, takutnya kepada syaitan melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Buktinya apa? Ada orang nggak yang lebih takut kepada jin daripada kepada Allah? Banyak, ya. Ada orang kalau dengar azan masih santai-santai, nanti sholat, bahkan nggak sholat, ya. Tapi kalau dia lewat di suatu tempat yang katanya angker, ngapain dia? Permisi mbah, numpang, ya. Saya cuma mau lewat, saya nggak mau ganggu. Ini namanya lebih takut kepada syaitan daripada kepada Allah. Allah panggil untuk beribadah, dia mendengarkan panggilan azan untuk beribadah, wajib lagi, sholat wajib, ya. Tapi nggak datang. Giliran lewat di suatu tempat yang angker, numpang, permisi, ya. Padahal jin itu, syaitan itu sangat lemah. Allah sudah kabarkan dalam Al-Quran, ya, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah, ya. Maka kita mesti hati-hati. Ya. Banyak orang saat ini yang terjerumus dalam kesyirikan tapi mereka tidak sadar, ya. Banyak yang terjerumus dalam kesyirikan, lebih takut kepada syaitan daripada kepada Allah, tapi mereka nggak sadar dan mereka merasa masih bertauhid, mereka merasa masih Islam. Nah, ini perlu kita berhati-hati dan kita mengingatkan kepada saudara kita agar senantiasa memahami agama ini dengan benar. Dan insya Allah makanya kita setiap hari Ahad di sini kita adakan kajian tauhid. Tujuannya yaitu agar kaum muslimin, ya, bisa lebih memahami tauhid, ya. Tidak hanya sekedar mengaku bertauhid tapi pada prakteknya mereka melakukan kesyirikan. Ya, demikian mungkin yang kami bisa sampaikan, ya. Tentunya ini hanya pelengkap saja karena menggantikan Ustadz Rahmat yang tidak bisa hadir pada hari ini, dan tentunya apa yang kami sampaikan ini tidak lepas dari kesalahan kami pribadi. Tentunya kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada hal-hal yang khilaf dari apa yang kami sampaikan. Tentunya yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah tentunya datang dari kelemahan kita, kelemahan kami pribadi dan kelemahan ilmu kami, dan Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kelemahan-kelemahan tersebut. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Masih ada sekitar 10 menit. Gak ada? Baik, kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.